Katanya Kemenhub sebut kayu gelondongan di banjir sumut bukan hasil pembalakan liar, tapi itu adalah murni tumbang katanya. Nah, apakah ini betul? Yuk kita hitung bareng-bareng. Pertama kita bisa lihat dulu dari massa jenisnya. Di sini benda yang terapung itu terjadi kalau massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air. Kalau tenggelam, massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis airnya. Di sini massa jenis air itu sekitar 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini kalau kita lihat dari jenis-jenis kayu ini, dia tuh ada dua jenis. Kalau misalnya massa kayunya udah lama ditebang, nah ini massa jenisnya turun. Kenapa? Karena airnya udah nggak ada. Tapi kalau yang baru ditebang atau misalnya karena banjir, ini berarti kan artinya baru tertebang. Massa jenisnya masih tinggi karena masih banyak airnya. Nah, kalau kita hitung di sini persentase tercelup kayu yang udah lama ditebang itu harusnya sekitar 40-90% tercelup. Nanti gambarannya seperti ini nih. Jadi bakal banyak muncul yang di permukaan kayunya. Tapi kalau dia baru tertebang atau misalnya terkena banjir, berarti kan artinya tuh masih berat massa jenisnya. Di sini rata-rata harusnya bendanya melayang ini. Tapi mungkin di sini ada nih beberapa kayu yang memang massa jenisnya memang kecil dari awal. Tapi itu pun cuma 95% yang tercelupnya, artinya yang muncul paling cuma sedikit kayak gini. Rata-rata tenggelam gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar, ini banyak pohonnya itu yang terapung. Kemungkinan ini berarti pohon yang sudah lama karena massa jenisnya udah turun. Kemudian dari yang kedua yang kita lihat dari bentuk dan jenis pohon. Di hutan yang alami ini bakal memiliki banyak jenis-jenis pohon dan beragam. Tapi kalau kita dilihat di sini ini kayaknya bentuknya sama semua ya dan potongannya rapih. Kemudian di sini juga kalau kita lihat kondisinya kayunya ini bersih, tidak ada dahan dan ranting dan kulit kayunya juga kayak sudah terkelupas. Jadi kemungkinan ini tidak alami. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari statistik kayu hanyut. Di sini masih asumsi ya karena kita nggak tahu jumlah volume dari kayu ini ada berapa. Tapi dari berita-berita di sini disebutkan ada ribuan. Kita misalin aja ada 3000 kayu. Kemudian kalau kita hitung diameternya kita anggap 70 cm dan tingginya 4 meter, berarti volume satu batang kayu itu 1,54. Nah, di sini kita anggap tadi kan 3000 kayu, berarti total volumenya ada 4620. Nah, kalau kita lihat tipe hutan di Sumatera itu yang paling banyak adalah hutan sekunder. Jadi jumlah per hektarnya pohon itu sekitar 80 sampai 200. Artinya kalau kita lihat luas hutan yang rusak, berarti kan volume total yang hanyut tadi 4620 dan potensi pohon tiap hektarnya 80 sampai 200-an. Artinya luas hutan yang rusak itu harusnya sekitar 231 hektar sampai 57,7 hektar. Ini segede 80 lapangan sepak bola. Nah, ini apakah ada nggak sih lapangan longsor yang seluas 57,7 hektar sehingga 3.000 pohon ini jadi pada hanyut semua nih akibat